Bab 60. Penyesalan. Selamat tahun baru sahabat-sahabat Mas L. Semoga cita-cita yang belum tercapai di tahun 2022 dapat terkabulkan di tahun 2023 ini. Amin. Oke guys, kita lanjut cerita novel Suami Perjodohan. Pertemuan mengejutkan itu bagi Canari hanya dianggap sebuah tindakan yang sangat bodoh di mata semua orang yang ada di situ. Yang pastinya dengan kehadiran sang kakak di rumah itu, suasana ruang tamu dipenuhi dengan ocehan-ocehan sindiran terhadap istri pewaris tunggal perusahaan Pak Joko. Di sisi lain, Pak Heri masih berada di rumah sakit di tempat rawat inap ayahnya untuk menjaga ayah tercintanya. Setelah beberapa hari Pak Joko mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, kondisinya kini mulai terlihat membaik. Namun tak lupa juga ia menanyakan keberadaan cucu kesayangannya yang dari tadi belum ia lihat, dan lebih tepatnya beberapa hari ini Pak Joko belum melihat Basten. Erin, ucap Joko dengan susah payah, karena kondisi stroke yang masih belum sembuh. Iya, jawab Harry, yang terlihat sedang memikirkan sesuatu yang hendak ingin diceritakan kepada sang ayah. Baba, Basten. Dengan susah payah Pak Joko menyebutkan nama cucunya. Basten ya. Mungkin dia masih sibuk, makanya dia belum bisa menyempatkan untuk kesini. Kemarin aja dia barusan ke Bandung untuk memantau kantor cabang kita yang sedikit bermasalah. Tapi ayah tenang aja, dia selalu nanyain kabar ayah kok. Jawab Harry masih dengan wajah yang terlihat ragu-ragu. Pak Joko tidak menjawab apa-apa setelah mendengarkan perkataan putranya, ia hanya tersenyum. Beberapa saat saja keheningan antara mereka di dalam ruang inap Pak Joko. Tiba-tiba Pak Heri kembali membuka ruang obrolan dengan sang ayah. Ya, sebenarnya beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah hampir 1 bulan yang lalu aku udah bertemu dengan Tiara. Jelas banget wajah Heri saat menyebutkan nama istrinya, ia terlihat sedih. Pak Joko langsung terkejut dengan tatapan mata yang seraya ingin memastikan perkataan putranya. Iya, wanita yang sangat aku cintai, perempuan cantik yang dulu aku kenalkan pada kalian untuk dijadikan istriku. Aku udah bertemu dengan dia, tapi lebih tepatnya aku udah melihat istriku. Tapi saat itu sepertinya ia tidak melihatku. Wajah Pak Heri terlihat sangat sedih, dan dalam pengucapannya ia terlihat sedang melamun. Tiba-tiba ia sedikit tersenyum. Dia masih seperti dulu. Dia masih terlihat sangat cantik saat pertama aku melihatnya. Saat hatiku berdetak kuatnya saat aku melihatnya dulu. Bahkan kemarin itu juga aku merasakan detak jantung yang sama saat pertama melihatnya. Senyum Pak Heri di balik kesedihannya. Pak Joko masih belum menanggapi apa-apa. Dia hanya terlihat tidak percaya dengan putranya yang masih menyimpan perasaannya untuk Tiara setelah mereka berpisah beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, ayah tahu kapan pertama kali aku melihat Tiara. Pak Heri mendekatkan kursinya di samping ranjang ayahnya, seolah-olah menjadikan sang ayah tempat untuk mencurhatkan semua masa lalunya. Pertama kali aku melihatnya di sebuah stasiun. Saat itu dia sedang menangis karena salah naik bus. Saat itu matanya terlihat sangat bengkak. Mungkin dia sudah sangat terlalu lama menangis. Namun saat itu satu orang pun tidak ada yang membantunya. Dan ketika aku mendekatinya, dan berkata apakah tidak berkesalahan jika aku menolong. Tanpa basa-basi dia langsung memelukku. Jelas saat itu kami belum saling mengenal.
Harry menjeda sebentar percakapannya sambil tersenyum saat mengingat kejadian yang sudah hampir kurang lebih 25 tahun yang silam itu. Sementara sang ayah hanya diam mendengarkan curhatan putranya. Setelah ia memelukku, ia berkata, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan seorang malaikat penolong bagi diriku." Dan entah mengapa, saat itu aku langsung jatuh cinta kepadanya. Saat itu mata Harry langsung berkaca-kaca, terlihat sedang berusaha menahan sebuah tangisan, dan itulah kesalahan terbesarku. Telah mencintainya, membawanya kepada kalian dan menikahinya, hingga memiliki seorang putra. Akhirnya tangisan yang tadinya ditahan Harry, pecah juga kali ini membasahi pipi yang mulai berkerut itu. Jujur ya, sebenarnya dia sudah banyak berkorban untukku. Dia mengorbankan impiannya sebelum kami nikah, mengorbankan impian keluarganya. Bahkan baginya tak ada yang namanya bertemu dengan keluarga demi hubungan kami. Dan mungkin masih banyak lagi. Tapi apa balasan yang aku berikan? Apa yang telah aku lakukan untuk pengorbanannya? Seolah membalas hal itu semua dengan sebuah kehidupan di neraka, membalas dengan sebuah penyiksaan hidup. Pak Joko yang memiliki karakter sekeras batu, yang memiliki karakter tegas dan keras, hatinya terasa seperti diremas-remas dengan sangat keras, saat melihat putranya bercerita terbata-bata dengan tangisan air mata yang sudah benar-benar mengalir begitu deras di pipi putranya. Dulu, dia selalu memimpikannya ingin memiliki sebuah perkebun. Dia ingin memiliki sebidang sawah. Dia ingin menyatu dengan kehidupan di pedesaan yang begitu sejuk, dan mungkin ayah sering mendengarkan impian-impiannya itu dulu. Tapi aku hanya mengiyakan saja. Sama seperti ayah dulu yang selalu mengiyakan impian-impian yang ingin membuat sebuah rumah dekat pantai. Tapi pada akhirnya sampai ibu meninggalkan kita, impian itu sama sekali tidak terwujud. Pak Harry tak bisa lagi menahan curhat hatinya dengan masa lalu yang masih terngiang-ngiang di benaknya, sambil menggenggam tangan ayahnya begitu kuat dengan tangisannya. Dan saat itu sang ayah yang kini sedang ia genggam tangannya itu juga merasakan kesedihan yang kini sedang dirasakan oleh putranya. Tanpa ia sadari sang ayah juga mengingat masa lalunya dengan istrinya. Ayah masih ingat saat ibu dulu memperkenalkan menantunya kepada semua kerabat dan teman-teman, dan saat ibu memperkenalkan masakan Tiara yang begitu lezat dan dipuji oleh kerabat dan teman-teman ibu dulu. Ayah masih ingat saat ibu mengajari Tiara dengan begitu keras untuk memasak, hingga Tiara berhasil memasak setiap makanan kesukaan ayah dan ibu dulu. Walaupun mama begitu keras, tapi Tiara gak pernah nolak perintah ibu. Wajah Harry kini berubah menjadi seorang remaja dengan kemewakannya yang sangat keras di dalam ruangan inap sang ayah. Kini hati Pak Joko semakin sesak dan serasa tercabik-cabik dengan perkataan putranya yang membawa alam pikir ayahnya mengingat masa lalu yang begitu suram itu. Dan jelas apa yang dikatakan Harry, hingga pada akhirnya teringatlah di benak Joko setiap ia menyuruh Tiara dulu memasak makanan kesukaannya. Walaupun dengan perintah yang begitu keras, namun Tiara tetap nurut dengan perkataannya. Ayah tahu, dulu sebelum Tiara pergi dari rumah, sebelum ayah memarahinya, sebelum ayah mengancamnya, aku telah duluan memarahinya. Bahkan telapak tangan ini sudah mendarat di pipinya, hanya gara-gara liburan yang tidak kubolehin. Padahal saat itu ia hanya ingin mengajak Basten bertemu dengan kakeknya, ayah mertuaku. Sekarang aku menyadarinya ya.
Hanya permintaan yang sangat sederhana itu, hanya untuk berlibur, aku tidak bisa mewujudkannya. Wajah Pak Jogo kini semakin terbuai dengan kesedihan, sementara Harry yang kini sudah berhasil membuka semua kenangan masa lalunya yang telah lama ia kubur, hatinya semakin sesak dan tangisannya semakin keras. Ya, permintaan Tiara untuk berlibur saat itu sebenarnya permintaan pertama sejak kami nikah. Permintaan pertamanya untuk bertemu dengan orang tuanya, sekalian mengajak Basten, cucu kesayangan ayah. Aku sangat yakin ya, dia tidak ada niat untuk kabur dari rumah. Dia tidak ada niat untuk membawa Basten kabur dari rumah. Karena aku tahu Tiara sangat mencintaiku. Sama seperti ibu dulu yang sering mengancam akan kabur dari rumah setiap ayah sama ibu berantem. Namun hal itu tidak pernah terjadi karena cinta ibu sama ayah yang begitu mendalam. Kali ini Pak Jogo kini berhasil meneteskan air matanya, walaupun tak sebanding dengan tetesan air mata anaknya. Jelas banget kalau Pak Jogo membuka kenangan masa lalunya. Dari sekian panjang curhat anaknya, ia hanya diam dan mendengarkan dengan serius curhat hati anaknya. Biar ayah tahu. Beberapa hari setelah Tiara pergi, saat aku hampir stres hingga aku pergi beberapa hari dari rumah, tanpa mengenal siang dan malam, hanya ditemani dengan minuman sampai berhari-hari di setiap klub malam. Dan aku juga tidak tahu Tiara tahu dari mana kalau aku pergi dari rumah saat itu. Ia berusaha menelponku, walaupun puluhan kali aku tolak panggilannya, tapi berbagai cara ia menghubungiku. Apa yang ia katakan ya? Dia menyuruh aku pulang ke rumah demi anak kami, sampai nangis. Ia menyuruh aku menjaga dan merawat cucu kesayangan ayah, Basten. Air mata yang begitu deras membuat Harry ingin bertemuan memeluk istri yang sangat ia cintai. Ingin memeluk wanita yang pertama membuat ia mengerti yang namanya cinta. Biar ayah tahu. Selama ini aku diam, sampai ayah dulu pernah mengatakan sama Basten, aku ini tidak bersemangat untuk masalah perusahaan. Lebih suka memilih diam itu karena hati ini yang belum bisa melupakan wanita yang sudah berusaha menerimaku dengan penuh kesabaran. Wanita yang telah tersiksa dengan kerasnya setiap perintah ayah. Dan selama ini bukannya aku tidak mau mencari keberadaan Tiara. Hanya saja aku tidak mau jika aku mencarinya dan membawanya ke rumah. Ayah kembali menyiksa Tiara di hadapan Basten dengan kerasnya sifat ayah. Perkataan Harry kembali membuat hati ayahnya semakin membenci sifat buruknya, hingga putra tunggalnya itu kehilangan istri yang sangat ia cintai. Mama, maafkan aku nak. Jogo berusaha mengeluarkan kata-katanya dengan penuh penyesalan, dengan dada yang begitu sesak karena keegoisannya dulu kepada Tiara. Jangan minta maaf kepadaku ya. Aku adalah anak ayah. Yang pantas minta maaf kepada ayah ialah anaknya. Tapi minta maaflah kepada wanita yang selama kurang lebih 25 tahun aku merindukan kehadirannya, dan juga kepada Basten yang sudah membenci ibunya karena perkataan ayah yang telah menguasai hidup Basten. Ucap Harry sambil berdiri dan hendak ingin pergi dari ruangan itu sebentar untuk menyendiri di halaman rumah sakit tersebut. Namun sang ayah mencegah kepergiannya. Dengan tatapan yang terlihat memohon dengan anaknya, sambil meneteskan air mata. Tanpa basa-basi, Harry mengerti situasi ayahnya. Ia langsung memeluk ayahnya yang kini terlihat sudah mulai menyadari dan menyesali perbuatannya yang begitu kejam dulu. Dan di waktu yang bersamaan ponsel Harry berbunyi.
pertanda adanya sebuah panggilan masuk. Lanjut ke bab berikutnya. Apa kabar teman-teman Marcel?